Hai, welcome back to Wisdom and Invest. Kali ini saya akan analisa saham BBRI dan memberikan sedikit view tentang IHSG kita hari ini. Saham BBRI ini adalah saham pilihan dari teman-teman, jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli ya. Tujuan analisa ini adalah agar kita sama-sama belajar. Jadi kalau teman-teman merasa ada yang kurang cocok dari analisa ini, it's okay. Silakan dianalisa ulang kembali. Kalau suka dengan analisa ini, jangan lupa di-share ke temennya ya, supaya bisa ikut belajar. Dan join Telegram kita di Wisdom and Invest untuk request saham-saham lainnya. Nah yuk mari kita cek chartnya BBRI. Chart yang saya gunakan ini adalah chart dari Wisdom and Invest. Jadi chart ini bisa diakses lewat Telegram dari handphone secara mobile. Jadi bisa dipakai di mana aja, kapan aja. Enak sekali ya, nggak perlu buka laptop ataupun komputer lagi. Nah ini saya akan ajarkan gimana cara analisa menggunakan chart ini. Garis yang di sini adalah garis MA 200. Saham yang berada di bawah MA 200-nya artinya secara major trend dia masih downtrend. Nah jadi BBRI ini masih downtrend ya secara majornya. Lalu ada sinyal berupa segitiga hijau seperti ini ya, itu adalah sinyal untuk entry atau beli, dan segitiga merah itu untuk exit atau jual ya. Kalau garis yang di sini namanya garis win line, garis win atau garis win line. Nah angkanya itu ada di sebelah kanan yang warna pink. Jadi kalau garisnya pink maka dia akan berwarna pink. Kalau garisnya biru dia akan berwarna biru juga. Kalau angka yang berwarna hitam ini adalah angka harga terakhir ya, harga terakhir dari saham BBRI. Nah kalau yang di sini adalah angka MA 200-nya. Di sebelah kiri juga ada angkanya, yaitu di sini garis win line, dan angka MA-nya juga ada, support resistnya juga ada. Lalu ada statusnya none itu artinya sudah tidak ada posisi ya, karena kemarin muncul segitiga merahnya. Nah di sini adalah volume. Kalau yang kotak-kotak merah dan hijau itu indikator pixel, dan paling bawah adalah momentum. Idealnya kondisi yang bagus untuk kita entry adalah saat dia muncul segitiga hijau, pixelnya hijau semua, disertai dengan momentumnya biru-biru ya. Birunya semakin menanjak itu semakin baik. Kalau dia muncul menjadi biru tua dan semakin menurun, itu artinya momentumnya sudah berkurang. Lalu kalau merah-merah ini tidak oke ya, apalagi dia semakin ke dalam merah-merahnya. Kalau merah-merahnya semakin mengecil dan berubah menjadi merah tua, itu artinya momentumnya semakin membaik. Nah kondisi terakhir sudah merah segitiganya, lalu pixelnya juga merah-merah, dan momentumnya ini udah lama ya, dia mulai muncul pink-pink itu sejak pertengahan Juni. Itu artinya dia masih juga bergerak sideways. Jadi ini menandakan sideways karena momentumnya dia tertekan ya, kena squeeze seperti itu. Kalau pixelnya berwarna hijau satu itu lalu disertai dengan segitiga hijau, itu sebetulnya sifatnya adalah spec buy, spekulatif ya, jadi sifatnya spekulatif buy. Jadi di sini ini banyak sekali muncul hijau-hijaunya, itu adalah spekulatif semua. Boleh entry ataupun enggak ya, jadi enggak harus selalu entry di saat segitiga hijau. Carilah segitiga hijaunya yang pixelnya juga hijau dan memiliki momentum ya. Kalau dia tidak ada momentum maka dia akan seperti ini jadinya, hanya spekulasi buy. Nah lalu coba kita lanjut ke chart berikutnya. Yang ini perintahnya adalah /MS BBRI. Kalau yang di depan itu perintahnya /win ya, garis miring win BBRI. Nah kalau yang ini adalah MS. Chart ini fungsinya untuk melihat support dan resistnya, disertai dengan indikator volume, MACD, dan stokastik.
Mari kita zoom ke indikatornya dulu. Untuk MACD-nya ini membuka dan ke bawah ya, seperti ini. Jadi birunya ada di bawah, itu agak kurang oke. Lalu stokastiknya juga trennya mulai semakin menurun, itu sebetulnya agak kurang oke. Kepalanya juga masih mengarah ke bawah ya. Yang bagus adalah ketika MACD-nya kepalanya membuka dan ke atas. Begitu pula dengan stokastiknya ya, membuka dan menghadap ke atas. Mari kita cek bentuk candlenya dan support resistnya. Kalau untuk support dan resist, di sini ada resist ya, jadi dia belum berhasil menembus itu. Lalu di sini juga kemarin dia belum berhasil menembus itu. Untuk ini masih sideway ya, sideway-nya range-nya semakin melebar, yaitu di sekitar ini. Nah seperti itu sideway-nya di sana ya. Ini makanya juga MACD-nya rapat-rapat di sana. Lalu hari ini candlenya hijau ya. Candle kemarin berupa candle merah panjang, lalu hari ini muncul hijau, yaitu memantul. Dari bentuk candle sebetulnya ini candle bagus ya, karena ini menandakan bullish harami. Bullish harami bisa di Google, silakan bentuk candle bullish harami. Nah tapi walaupun dia berbentuk candle bullish harami ini, akankah besok dia naik atau akankah dia malah turun? Itu tergantung dengan market juga ya. Walaupun candlenya candle cantik, kalau market berkata dia nggak bisa naik ya akan mengikuti market, apa kata market gitu, karena market discount everything. Jadi semuanya tergantung market. Lalu besok jangan lupa itu ada pengumuman GDP besok ya, Rabu. Itu ada pengumuman GDP jam 11 siang, 11 pagi ya, pagi menuju siang. Nah ini jadi harus dipantau ya, apakah ini hasilnya akan sesuai dengan prediksi. Jadi memang mungkin minus, tapi apakah lebih jelek, lebih buruk dari prediksi, ataukah lebih baik, seperti itu. Berhubung hari ini indeksnya hijau, ada kemungkinan itu menunjukkan reaksi market terhadap hasil besok, reaksinya ya. Jadi menunggu besok juga. Walaupun hari ini bagus dan ada candle bullish, bisa jadi ada potensi besok reaksi marketnya bagus. Tapi harus dipantau ya, kita tetap harus berhati-hati, jangan sampai lengah. Bagi yang masih simpan cash, siapkan cash separuhnya untuk fast trading dulu sampai benar-benar hasil pengumumannya di pukul 11 sudah keluar dan memang reaksi market positif, maka besok di sesi kedua mulai bisa mengincar saham-saham yang menarik ya. Nah mari kita coba cek selanjutnya. Ini adalah chart super trend, perintahnya /ST BBRI. Chart super trend ini adalah trend follower, jadi akan lebih baik saat dia digunakan sedang ada tren ya. Jadi misalnya sedang kondisi uptrend, dia lebih enak digunakan. Dia ada dua garis, yaitu garis merah dan garis biru. Merah menandakan dia downtrend, kalau biru dia menandakan uptrend. Dan garis ini angkanya ada di sebelah kanan juga ya, 3007. Garis ini bisa digunakan sebagai level support atau trailing stop juga, sama seperti garis win. Garis winnya bisa digunakan sebagai trailing stop. Jadi menggunakan angka ini ya, tinggal diberi toleransi beberapa tick dari garis itu, karena sering berupa ekor-ekor seperti ini ya, dia akan menjadi false break. Jadi berikan toleransi beberapa tick di bawahnya. Nah berhubung ini masih dalam kondisi sideway, bahkan sideway besar ya, si BBR ini dia ada sideway besar dan sideway kecilnya. Di sini sideway kecilnya dan di sini adalah sideway besarnya. Oleh sebab itu super trend ini agak kurang oke digunakan. Dia digunakan di sini bisa karena dia ada trennya, minor trendnya uptrend. Di sini juga minor trendnya minor downtrend ya di situ. Tapi kalau untuk kondisi sideways seperti ini,
tidak bisa digunakan ya, tidak efektif. Akan efektif saat dia digunakan saat uptrend. Jadi kita tinggal trend follower aja sesuai garisnya seperti ini. Jadi nggak perlu repot-repot atau pusing-pusing analisa, cukup lihat garisnya, dia biru kita buy, lalu hold sampai berubah garisnya menjadi garis merah, kita take profit seperti itu. Nah, mari kita cek chart selanjutnya. Ini adalah chartnya composite ya, IHSG. Nah, BBRI ini kebetulan sahamnya dia mengikuti IHSG kita. Jadi dia korelasinya cukup besar, saham-saham blue chip. Jadi korelasinya ini cukup besar. Maka jangan lupa selalu pantau indeksnya ya. Indeksnya seperti apa. Bentuknya sama indeks kita dengan indikatornya si BBR ini. Kelihatannya, nah ini masih sideways juga ya. MACD-nya rapat-rapat. Lalu stokastiknya juga menurun, kepalanya menurun. Ini juga mulai menurun sedikit. Bentuk candlenya mirip seperti BBRI juga, yaitu bullish harami. Kemarin dia merah, tapi ada perlawanannya dengan tampilan ekor seperti ini. Dia ada perlawanan, lalu hari ini hijau. Ini bentuk candlenya adalah bullish harami ya. Candle bagus sebetulnya, tapi balik lagi market discount everything, jadi tergantung market juga. Apakah besok market akan menyambut baik hasil pengumuman GDP-nya? Nah, mari kita pantau besok jam 11 siang, jangan lupa ya. Lalu kalau ini kita lihat, ini adalah area sideway-nya ya. Dia waktu itu mencoba untuk menembus resistnya tapi tidak berhasil. Di sini sekali, lalu di sini sudah dites berkali-kali. Jadi sementara dia mungkin akan bergerak sideways seperti ini. Kalau memang ini adalah benar candle bullish haraminya valid terjadi dan market menyambut baik hasil GDP besok, ada potensi indeks bisa lanjut ke atas ya. Semoga mudah-mudahan harapannya sih seperti itu. Tapi kalau besok hasil GDP-nya kurang baik dan market menyambutnya tidak baik, maka ada potensi dia akan melanjutkan penurunannya ke bawah. Nah, jadi dipantau lagi support selanjutnya di mana. Kalau dia jebol sini, maka dia akan lanjut ke sini dan testing di sini ya, 47 sekian sampai 48 sekian, 4800 sekian. Mudah-mudahan besok respon market cukup baik. Next, ini saya menggunakan composite /win composite. Kalau yang tadi /ms ya, composite seperti ini. Nah, di sini kelihatan juga pixelnya masih merah-merah dan titik-titik pink ya. Titik pink itu artinya dia masih sideways. Seperti yang tadi kita lihat, yang seperti di sebelah tadi saya tunjukin. Nah, sideways-nya dia akan bergerak seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Saya rangkum kembali untuk BBRI-nya. Jadi BBRI sudah tidak ada posisi ya, sudah tidak ada sinyal buy, statusnya none, indikatornya masih kurang oke, momentumnya juga kurang oke. Yang oke adalah saat muncul segitiga hijau, pixelnya hijau dan berwarna biru-biru momentumnya. Nah, namun candlenya cukup menarik, sama seperti candlenya IHSG yaitu bullish harami. Harapannya ini benar-benar akan valid menjadi bullish harami, tapi kalau tidak terjadi dan market berkata sebaliknya, jangan lupa jangan entry dulu. Jadi pantau dulu besok ya. Kalau yang mau bermain fast trade boleh. Seperti kemarin si BBRI sempat turun hampir ARB ya. Jadi kalau teman-teman ada yang serok dari bawah, hari ini bisa jual. Jadi sementara bermain fast trade dulu sampai indeks dan indeksnya benar-benar valid berkata dia akan naik seperti itu. Dan besok kalau hasilnya market responnya positif, itu boleh dibuy kembali, dicari titik entry-nya dengan baik ya. Sekian
analisa dari BBRI-nya. Bagi teman-teman yang merasa video ini berguna, silakan di-share ke teman-temannya agar bisa ikut belajar. Join juga Telegram kita di Wisdom Invest untuk request saham-saham lainnya ya. Subscribe YouTube dan IG kita dengan nama yang sama yaitu Wisdom Invest. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.